bisa bertemu kembali di ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru tanggal 30 Mei 2021. Di minggu apa, Bu? Oh, minggu keempat, Bu. Iya, minggu keempat di bulan Mei, minggu terakhir ya adik-adik ya. Adik-adik bagaimana persiapannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Pasti adik-adik semuanya sudah pada siap nih, Bu. Iya benar ya, Bu, udah pakaian rapi. Iya. Kemudian sudah membawa Alkitabnya, duduk yang manis. Dan adik-adik ketika kita beribadah, kita harus fokus, duduk dengan rapi, dan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi Bu, kita lihat dulu nih adik-adik sudah pada kumpul nggak semuanya nih? Iya ya, sepertinya udah, Bu. Oh iya ya, duduk yang manis semuanya. Iya, udah pada duduk yang manis ya. Iya. Karena sudah hadir semua dari horong 1 sampai horong 4 ya, Bu. Iya. Dan juga adik-adik sekolah minggu Padang Bulan, kita akan memulai ibadah kita. Tapi sebelum kita memulainya, kita akan dipimpin oleh doa Ibu Natalia. Oke adik-adik, sekarang kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah. Walaupun kami beribadah secara online, kami percaya bahwa Tuhan hadir di dalam ibadah kami. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami karena kami akan bernyanyi memuji Tuhan dengan penuh semangat dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Iya, nah sekarang adik-adik kita akan angkat satu lagu pujian. Iya. Jadi bangkit berdiri. Adik-adik, untuk memulai ibadah kita angkat satu pujian yang berjudul Ku Masuki Gerbangnya. Ayo bangkit berdiri bersama-sama ya adik-adik ya. Dengan penuh sukacita kita katakan masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia nyirangkanku. Dia nyirangkanku, Dia nyirangkanku, ku bersuka sebab Dia nyirangkanku. Dia nyirangkanku, Dia nyirangkanku, ku bersuka sebab Dia nyirangkanku. Oke, sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia nyirangkanku. Katakan Dia nyirangkanku. Dia nyirangkanku, Dia nyirangkanku, ku bersuka sebab Dia nyirangkanku. Dia nyirangkanku, Dia nyirangkanku, ku bersuka sebab Dia nyirangkanku. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita akan membacakan hukum Taurat kita. Hukum Taurat kita yang diambil dari Tita ke-6. Tita ke-6, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita menyakiti serta membahayakan hidup tetangga kita, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Iya, nah adik-adik, untuk ayat bulanan kita masih sama dengan minggu-minggu kemarin. Iya Bu, ini minggu terakhir ya. Betul. Nah, ayat bulanan kita dari Titus 3 ayat 5. Pasti adik-adik sudah pada hafal semua ya, Bu? Pasti Bu, udah hafal. Oke, nah Ibu bacakan sekali lagi ya adik-adik ya. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, sekarang Bu Natalia, kita akan menyaksikan video ayat bulanan adik-adik sekolah minggu yang sudah dikirim ke guru-guru sekolah minggu. Betul, mari adik-adik selamat menyaksikan. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, lakukan, tetapi tetapi karena rahmat-Nya,
karena namanya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh perbaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran, yang oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu ia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Ayat bulanan kita adalah Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian, kelahiran kembali, dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman dan ibu guru. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu yang telah mengirimkan video ayat bulanan. Nah, adik-adik, guru-guru sekolah minggu masih menunggu ayat bulanan kiriman dari adik-adik sekolah minggu. Iya, terutama bagi yang belum pernah. Nah, adik-adik perhatikan ya, Dik, untuk memperhatikan bagaimana cara merekam video ayat bulanannya. Yang pertama, adik-adik, layarnya itu harus landscape, datar ya Bu ya. Iya, seperti ini. Iya, seperti ini. Nah, yang kedua, pakaiannya harus rapi adik-adik, seperti Benar Bu Natalia. pada saat kita ibadah ya, Iya. video. Nah, ketiga, suaranya harus keras adik-adik biar bisa terdengar. Iya benar. Dan yang terakhir Bu Natalia harus hafal. Betul, Bu Iya. Tiur. Jadi nampak hasil bagaimana adik-adik sekolah minggu peduli untuk menghafal ayat bulanan. Iya, betul. Dan juga kami mengucapkan terima kasih buat mama papa yang sudah membantu adik-adik sekolah minggu mengirimkan video ayat bulanannya. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu lagu pujian. Yuk, adik-adik, bangkit berdiri.
Adik-adik sekolah minggu, mari kita kembali mengangkat pujian bagi Tuhan dengan judul Yesus sayang padaku. Ayo bangkit berdiri semua adik-adik ya, dengan penuh sukacita. Ya, penuh sukacita ya. Katakan Yesus sayang padaku. Yes, Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Saatnya sekarang pakai bahasa Batak. Yesus mengasihi diberi manur Tuhan, negale menepea, turun dengan dadaan. Yesus Tuhanku, dapuna aun, sai pos rohaku, di deman berbuah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, anak-anak sekolah minggu yang sedang beribadah di rumah masing-masing. Pada ibadah kita yang masih melaksanakan secara online, itu tidak akan mengurangi sukacita kita semua. Apa kabarnya semuanya? Pasti sukacita ya. Ya, kita akan menerima firman Tuhan khotbah hari Minggu ini dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Kita buka Alkitabnya, Inang akan membaca, dan mari kita ikuti di dalam hati kita yang teduh. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan yang menjadi khotbah kita hari ini. Firman yang sangat indah sekali, yang menceritakan tentang kasih sayang Tuhan Yesus kepada anak-anak. Ada lagu sekolah minggu, mungkin kita sudah tahu itu lagunya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Pesan yang pertama dari ayat kita hari ini, adik-adik, catat dan ingat itu di dalam hatimu. Bahwa Yesus sangat mencintai, sangat mengasihi anak-anak. Yesus sangat cinta kepada kita. Selamanya harus kau ingat itu. Kenapa? Karena Yesus kita itu juga adalah kasih. Pribadi Yesus adalah kasih. Oleh karena kasih Allah yang besar kepada kita, sekalipun kita orang berdosa,
maka dia mengutus anaknya yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menyelamatkan kita. Itulah tanda kasih Yesus kepada kita. Jadi ini menjadi semangat bagi adik-adik sekolah minggu. Semuanya kita dikasihi, orang tua kita dikasihi, anak-anak juga dikasihi, ya semua kita, opung kita juga dikasihi, guru-guru sekolah minggu kita dikasihi, guru-guru kita di sekolah dikasihi. Nah ini harus kita tanamkan, maka selamanya ingat bahwa Yesus mengasihimu. Yesus cinta anak-anak karena Yesus itu adalah kasih. Yang kedua, dari teks kita hari ini, Yesus mau mengajarkan kepada semua orang, kepada kita yang masih sekolah minggu, juga kepada orang-orang dewasa, supaya mempraktekkan apa yang dilakukan Yesus dalam cerita ini. Apa rupanya yang dia lakukan? Ketika orang-orang banyak datang membawa anak-anaknya ikut mendengarkan pengajaran Yesus di satu tempat, lalu ada murid-murid Yesus yang keberatan karena mereka menganggap kehadiran anak-anak itu mengganggu, mau meributi, atau tidak tepat anak-anak berkumpul dengan orang-orang dewasa, orang-orang tua. Tetapi Yesus berkata tegas, dia marah kepada murid-muridnya, jangan halang-halangi mereka. Karena orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Orang-orang yang bagaimana? Yaitu anak-anak kecil yang tulus, yang jujur, yang polos, yang selalu bergantung kepada orang tuanya, percaya apa yang diajarkan orang tuanya. Itulah ciri-ciri anak-anak. Makanya Yesus mau mengajarkan kepada semua orang, termasuk kepada kita, kepada orang tua kita, cara memperlakukan anak-anak seperti yang dilakukan oleh Yesus. Tidak menghalang-halangi, jangan menganggap anak-anak itu adalah anak-anak yang hanya meributi saja, mengacaukan saja. Walaupun memang terkadang ada juga kan anak-anak sekolah minggu, kalau pas ada tamu ya, tamu itu berbicara kepada orang tua kita, lalu kita dengan sengaja minta jajan dari orang tua kita. Orang tua kita marah. Ya, tapi itu kepolosan anak-anak. Maka Yesus mau mengajarkan kepada semua orang, inilah cara memperlakukan anak-anak. Apa itu? Jangan menghalang-halangi. Jangan menganggap mereka itu kelas nomor 2, kelas nomor sekian. Hai gereja, jangan menganggap sekolah minggu itu adalah yang tidak penting karena tidak memberikan masukan. Bukan itu. Tetapi mereka itu harus dirangkul, dipangku. Bahkan sesekali Yesus mengusap rambut anak-anak itu ketika mengajar. Memberikan kasih sayang yang tulus. Nah, kalau ini diperlakukan orang tua kepada anak-anaknya, kita yang masih anak-anak ini juga kalau kita sudah dewasa nanti akan memperlakukan itu juga kepada anak-anak kita nanti kan. Mengasihi teman-teman kita. Karena anak-anak itu, perilaku anak-anak itu justru seperti itulah yang nanti akan masuk kerajaan Allah. Yang tulus, yang jujur, yang tidak munafik, yang tidak pembohong. Anak-anak sekolah minggu juga janganlah menjadi anak-anak yang pembohong. Jalanilah masa anak-anakmu, masa bermain, tapi juga belajar. Dan senantiasa bergembira di dalam beribadah sekalipun masih beribadah di rumah. Ini teladan ini yang dibuat oleh Yesus kepada siapapun. Kasihilah anak-anak dengan tulus, kasihilah sesamamu. Nah yang ketiga, kalau Tuhan Yesus mengasihi kita dengan tulus, maka kita juga harus cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Sekarang masih anak-anak cinta Yesus, nanti remaja, pemuda, sampai kita dewasa, kita pergi ke seluruh dunia ini merantau. Ingat, tetap mencintai Yesus selamanya. Karena tidak rugi kita mencintai Yesus. Justru kita mendapatkan hidup yang kekal.
Tandanya kita mencintai Yesus adik-adik, anak-anak sekolah minggu, jujur. Ya, kemudian menghormati orang tua. Rajin beribadah, rajin berdoa, walaupun masih online harus tetap berdoa di rumah, beribadah bersama dengan orang tua. Jangan bohong ketika belajar, apalagi masih daring. Ketika belajar jangan diselipkan HP-nya di bukunya sambil main game. Orang tua marah. Oh, bukan itu ya. Tetapi harus hidup jujur, tulus. Nah, cinta kasih Yesus inilah yang membuat kita semangat. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, apa kekuatan kita? Kasih Yesus selama-lamanya. Mari kita saling mengasihi. Dan ingat, Yesus cinta anak-anak. Yesus mencintaimu. Kita juga mencintai Yesus. Mencintai orang tua, mencintai sesama kita. Mencintai alam ciptaan Tuhan ini. Selamat, Tuhan memberkati. Selamat mempersiapkan diri untuk ujian kenaikan kelas. Minta hikmat daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sangat berbahagia sekali mendengarkan firman-Mu. Karena Engkau mengajarkan kami tentang cinta kasih. Yang terlebih dahulu Engkau nyatakan bahwa Engkau sangat mencintai, mengasihi anak-anak. Mengasihi orang tua kami juga, keluarga kami, guru-guru kami. Biarlah kiranya itu kami praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam masa anak-anak kami ini, sebagai kami sekolah minggu, kami tetap mencintai Yesus dengan hidup jujur, semangat belajarnya, semangat berdoa, beribadah, menghormati orang tua, mengasihi sesama, dan mencintai alam lingkungan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu bahwa anak-anak itu bukan untuk dihalang-halangi, apalagi dimarah-marahi, apalagi ditindas, tetapi harus dirangkul, dikasihi, dipeluk, didoakan. Karena anak-anak adalah harta yang paling berharga. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, berkati kami dalam semua persiapan ujian-ujian kami, ujian akhir, berikan hikmat dan kami pergunakan untuk belajar sebenar-benarnya sekalipun kami masih belajar di rumah. Berkati orang tua kami, berikan kesehatan panjang umur, berkati guru-guru kami di gereja, sekolah minggu, guru-guru di sekolah, dan semua keluarga kami Tuhan. Ampuni dosa kami di dalam nama Yesus Kristus yang selalu mengasihi kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pendeta Ratna Muru Pardede tadi. Adik-adik pasti menyimak ya atau memperhatikan firman Tuhan ya. Ayo Bu Natali, tentang apa ya firman Tuhan minggu ini? Oh, tentang Tuhan Yesus mencintai anak-anak adik-adik sekolah minggu. Tuhan Yesus mencintai anak-anak sekolah minggu. Kemudian anak-anak sekolah minggunya itu bagaimana Bu cara mencintai Tuhan Yesusnya? Adik-adik sekolah minggu harus mencintai Tuhan Yesus dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan baik, Bu. Oh benar, melakukan perbuatan yang baik. Dengan cara mencintai teman. Mencintai teman. Terus dengan cara apa lagi Bu? Menghormati orang tua. Iya, menghormati orang tua dan hidup jujur. Iya. Ada 3 poin ya adik-adik sekolah minggu yang disampaikan oleh Pendeta Ratna tadi, bahwa kita harus melakukan firman tersebut di dalam kehidupan adik-adik sekolah minggu. Iya. Dan kita akan mengumpulkan persembahan Bu Natalia. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat kidung pujian kita ya Bu. Iya, mari adik-adik kumpulkan persembahannya, berikan yang terbaik kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan terlebih dahulu yang terbaik bagi kita. Yuk, berdiri. Adik-adik sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik dari adik-adik semua, kita angkat satu pujian yang berjudul Yesus Cinta Semua Anak. Ayo bangkit berdiri semua ya adik-adik ya. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita sudah di akhir acara ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik sekolah minggu, ibu guru semua mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Dan juga ibu guru sekolah minggu mengingatkan ya adik-adik, karena saat ini masa pandemi semakin khususnya di Kota Pekanbaru zona merah. Berarti semakin banyak orang-orang yang sudah terkena virus COVID-19. Dan kami ingatkan buat adik-adik sekolah minggu, apabila adik-adik sekolah minggu keluar rumah, memakai masker, kemudian mencuci tangan pakai sabun, dan juga menjaga jarak. Dan ibu guru ingatkan, sebentar lagi kan mau naik kelas nih, ujian penilaian akhir semester. Ya di awal bulan ya, jadi tetap semangat. Merdeka Belajar itu kamu pergunakan betul-betul dengan semangat belajar yang tinggi, pergunakan waktu saat ini ya, jangan disia-siakan. Betul sekali Bu, dan jangan lupa tetap rajin berdoa ya adik-adik. Kita doakan supaya pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan teratasi dari bangsa Indonesia. Dari muka bumi ini. Dari muka bumi, betul sekali Bu. Dan jangan lupa di akhir ibadah, subscribe channel ibadah sekolah minggu HKBP Pekanbaru agar adik-adik di rumah selalu mendapat notifikasi video-video kiriman yang terbaru dari guru-guru sekolah minggu. Nah, adik-adik juga jangan lupa untuk mengumpulkan persembahan adik-adik. Caranya bagaimana? Oh, caranya ada dua. Pertama, adik-adik bisa menitipkan kepada orang tua adik-adik supaya orang tuanya nanti menyerahkannya ke gereja. Ya, itu yang pertama. Yang kedua melalui kiris. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Selamat